Jadi siapkan dirinya toh, kita ujian minggu depan. Ya, oke, kita mulai saja ya. Iya Pak. Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Ya, terima kasih waktunya dari sekalian. Ya, jadi pertemuan kita ini adalah kita akan membahas soal, kalau kemarin kita sudah bahas bagaimana cara melakukan validasi di tahap peranalitik. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya melakukan validasi hasil di tahap pasca analitik. Sebelum kita mulai, suara saya rating 1 sampai 10 bagaimana nih? Berapa? 9 Pak. 10. 9,9 Pak. Oke. 8 Pak. 8, oke. Saya share screen ya. Mana ini? Oh, ini dulu aja. PowerPoint-nya sudah terlihat belum? Belum Pak. Belum Pak. Masih di Meet Pak. Masih di mute. Oke, tunggu ya. Ya, kalau ini sudah terlihat. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Oke, ya. Jadi kita akan membahas tentang validasi hasil laboratorium untuk melihat bagaimana melakukan verifikasi pada tahap post analitik. Ya, sebelumnya kita sudah bahas tentang peranalitik. Jadi dengan berbagai cara itu di tahap peranalitik. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara melakukan verifikasi yang terjadi di tahap post analitik. Ya. Ya. Ini adalah sistematika soal quality assurance dan TKM, yang sistem manajemen mutu. Mungkin kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Jadi di sistem mutu, di pemantapan mutu, ya, ini adalah aspek-aspek yang akan dijaga mutunya dalam proses laboratorium. Ya, verifikasi dan validasi ini merupakan aspek penting juga dalam mengontrol mutu yang ada di laboratorium. Nah, pengendalian mutu atau quality control ini ada mata kuliah khusus sebenarnya untuk pengendalian mutu dan quality control. Ya, kayaknya kalian sudah dapat mungkin ya. Jadi di dalam quality control untuk pengendalian mutu itu membahas beberapa ketentuan, verifikasi persiapan pasien, verifikasi input data, pencatatan dan verifikasi sampel, pemantuan kualitas bahan dan reagensia, uji ketelitian dan ketepatan. Ya, ini berkaitan dengan data kisi dan pembacaan bahan kontrol. Kemudian verifikasi hasil, uji tren, ini uji tren untuk melihat bagaimana tren performa metode atau alat kita. Kemudian data check untuk melihat performa alat juga. Kemudian melakukan validasi hasil, dan terakhir adalah memantau kondisi lingkungan. Nah, di post analitik itu akan dilakukan juga verifikasi, yang merupakan bagian dari validasi. Ya, jadi di situ merupakan tahap akhir dari semua rangkaian proses pemeriksaan yang dilakukan setelah tahap pra-analitik dan analitik.
Kegiatan terutama menyangkut pengolahan data dan hasil pemeriksaan. Ya, apa saja itu kegiatannya? Penulisan hasil pemeriksaan, validasi hasil pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Dan juga berkaitan dengan penyimpanan dan pembuangan sampel. Ini berkaitan dengan tata kelola limbah. Nah, bisa ke arah tata kelola limbah, bisa juga ke arah penyimpanan sementara dari bahan-bahan yang nantinya akan digunakan kembali atau diperiksa kembali. Jadi beberapa di laboratorium itu beberapa kasus-kasus tertentu itu tidak langsung dibuang tuh hasil pemeriksaannya atau sampelnya, tetapi biasanya disimpan untuk kasus-kasus tertentu. Nah, jika saja kalau dilihat nanti perlu ada cross check selanjutnya, makanya beberapa sampel itu pasti akan disimpan dulu, tapi tidak semua jenis sampel, untuk kasus-kasus tertentu yang memang dia butuh pemeriksaan cross check kelanjutan. Nah, apa saja yang berkaitan dengan penulisan hasil pemeriksaan? Itu ada penulisan di buku kerja. Jadi setiap laboratorium, utamanya ATLM-nya atau tenaganya, dia harus punya buku kerja tuh. Jadi ditulis di buku kerja ATLM-nya dan juga ditulis di buku kerja lab unitnya. Jadi hasil yang dikeluarkan oleh alat itu laboratorium harus punya di labnya, bukan di unit penginputan komputer. Laboratorium harus punya alat, punya buku yang memuat tentang hasil pemeriksaan alat. Tuh, itu disebut juga dengan buku kerja. Kemudian yang dilakukan adalah proses input data ke komputer. Ya, beberapa laboratorium itu sudah pakai sistem LIS yang sangat canggih, jadi tidak ada proses input data untuk beberapa alat. Jadi langsung connect dengan form hasil tuh. Tapi ada juga yang belum. Tapi dalam kondisi apapun, laboratorium utamanya kita manajer harus bisa mengontrol apabila list itu tidak terprogram dengan baik. Jadi ada kondisi-kondisi laboratorium, beberapa lab yang listnya sudah jalan, tapi ada kondisi error atau lagi maintenance atau dia kena virus atau yang lain, sehingga perlu juga ada mekanisme secara manual yang tetap menjadi prosedur alternatif ketika terjadi trouble di proses penginputan data ke komputer secara sistem list. Kemudian pengetikan di lembar laporan hasil. Ya, jadi laboratorium harus punya formulir hasil yang nanti akan diketik di situ. Itu juga tidak boleh terjadi kesalahan tuh dalam pengetikan. Kemudian penyalinan hasil pemeriksaan. Jadi hasil itu ada yang akan diserahkan kepada pengguna atau pasien atau dokternya. Ada juga yang diarsip tuh atau disalin untuk kebutuhan arsip di lab. Nah, kemudian yang terpenting itu adalah penulisan satuan dan nilai rujukan atau referensinya. Nah, itu harus diperhatikan juga, karena banyak laboratorium yang kesulitan ketika memilih mau menggunakan satuan dan nilai rujukan yang mana tuh. Nah, laboratorium harus menetapkan tuh. Kadang di penulisan hasil itu ada yang menggunakan satuan konvensional, ada juga menggunakan standar internasional. Nah, itu harus jelas tertuang di hasil pemeriksaan menggunakan satuan apa. Contoh misalkan kayak pemeriksaan mungkin urin ya, misal urin urobilinogen misal ya, urobilinogen itu kalau kita mengacu kepada satuan SI atau satuan internasional itu dia pakai mikromol per liter, tapi kalau yang konvensional dia pakai miligram per liter. Nah, itu yang membedakan, sehingga nanti dalam proses penulisannya nanti kalau tidak ditulis
nanti yang interpretasi hasil itu dokter utamanya nanti akan salah menginterpretasi itu secara klinis. Ya, ini contoh kasus di pasien laki-laki 41 tahun, keterangan klinis check up tuh. Dia adalah pasien laki-laki umur 41 tahun, keterangan klinisnya dia hanya ingin melakukan check up. Ya. Jadi SGOT, SGPT, gamma GT, bun, kreatinin, asam urat. Nih, kalau seperti ini, kalau kalian lihat nih kira-kira dia cek apa nih? Ayo. Kalau dengan parameter ini. Ada? SGOT, SGPT itu untuk apa? Sama gamma GT. Hati, Pak. Ya, tuh. Kalau bun dan kreatinin? Ginjal, Pak. Ya, oke. Nah, jadi yang perlu diperhatikan kasus seperti ini. Jadi kita harus punya nilai rujukan di lembar hasil tuh. Ya, apakah itu laki-laki nilai rujukannya, apakah itu perempuan, apakah itu ada pembagian seperti itu di hasil pemeriksaan. Nah, itu harus dicantumkan. Kalau laki-laki sekian, perempuan sekian, gitu. Ya, ini nilai rujukannya nih, nilai rujukan. Ya, jadi kalau satuannya seperti ini, hasilnya seperti ini, berarti dia akan mengacu kepada nilai rujukan ini. Ya, biasanya ini harus ditambah lagi satu kolom satuan sebenarnya, kolom satuan. Jadi misalkan 14,2 ini dalam apa nih? Gitu. 300 ini dalam apa ini? Apakah mengacu dengan nilai rujukan atau tidak? Nah, tapi beberapa laboratorium dia mencoba menyederhanakan hasil pemeriksaan dengan menggunakan hasil nilai rujukan yang sudah sesuai dengan penggunaan penulisan di hasil tuh. Jadi kalau nilai rujukannya seperti ini, berarti satuannya dia akan menggunakan satuan yang sesuai dengan nilai rujukan. Ya, hati-hati. Kadang alat kita, settingan alat kita itu tidak connect dengan nilai rujukan yang kita gunakan. Nah, makanya settingan alat itu harus dipastikan satuan yang dikeluarkan oleh alat ketika hasil pemeriksaan itu harus sesuai dengan nilai rujukan yang kita gunakan satuannya. Nah, itu yang harus dicek kembali. Ya, kita lewati saja ini. Ini contoh yang kasus yang hipertensi. Nih, pasien laki-laki umur 42 tahun. Ya, ini contoh yang hipertensi. Apa yang kurang dari sini? Kira-kira? Coba kalian validasi coba. Apa yang kurang? Dari hasil yang seperti ini. Adalah apa yang tidak ada? Kalau ini kira-kira apa nih? Miligram per desiliter. Ya, ini nilai rujukan satuan atau apa nih? Satuan, Pak. Ya, berarti dari hasil seperti ini apa yang kurang? Nilai rujukannya. Ya, jadi dia belum melengkapi dengan nilai rujukan, sehingga kesulitan ketika melakukan interpretasi. Nah, ini harus diperhatikan dalam penentuan formulir di hasil pemeriksaan. Ya. Potensi kesalahan pada penulisan hasil pemeriksaan. Ini ada pencatatan hasil analisa. Ya, biasanya setelah catat tuh. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi
kita yang melakukan proses perpindahan hasil dari alat ke buku kerja, dari buku kerja ke form hasil, entah itu pengetikan atau penulisan tangan, kita harus memperhatikan tuh hasilnya harus sesuai. Nah, pemindahan data dari data primer itu biasanya tertukar tuh. Kesalahan penulisan, koma dan titik, negatif, positif, referensi, merujukan satuan dan lain-lain itu harus diperhatikan juga. Ya, kemudian konversi kesatuan yang berbeda. Ini yang saya bilang tadi, bahwa satuan kita harus merujuk jelas kemana tuh, dan harus kita konekkan dengan alat. Biasanya alat settingannya alat dia ini standar SI, standar internasional. Ternyata nilai rujukan kita dia masih pakai yang satuan konvensional gitu. Nah, itu harus disesuaikan. Tertukar hasil antara pasien dan antar pemeriksaan. Nah, ini yang bahaya juga nih. Itu harus diperhatikan ketika kita melakukan verifikasi hasil. Kemudian penulisan identitas pasien, dokter pengirim, dan tanggal pemeriksaan. Kemudian ketika melakukan input data secara massal, nah, ini harus kita deteksi potensi-potensi kesalahan pada penulisan hasil pemeriksaan. Apa saja tindakan pencegahan supaya menghindari terjadi kesalahan itu? Sebagian besar potensi kesalahan disebabkan karena human error. Nah, jadi yang perlu adalah kita meningkatkan kehati-hatian, ketelitian, dan pelatihan. Ya, fokus terhadap pekerjaan. Sekali lagi saya sampaikan, kalau kerja di lab, lagi kerja, upayakan fokus tuh. Jangan sambil live TikTok. Oke lah kalau waktu istirahat. Tetapi kalau karakter ATLM yang sulit terlepas dari media sosial, itu akan susah bekerja di laboratorium yang terstandarisasi tinggi tuh. Apalagi standarisasi internasional. Mungkin saya pernah cerita bagaimana standarisasi bekerja di rumah sakit Siloam dan rumah sakit besar. Kita pegang HP saja susah tuh. Mungkin ada yang pernah pakai LD Prodia kan. Zaman saya dulu itu di situ betul-betul ketika kita masuk di ruang operasional lab, itu betul-betul kita tidak bisa sentuh HP. Seperti itu. Hanya bisa waktu istirahat. Jadi semakin tinggi standar sertifikasi atau akreditasi sebuah laboratorium, dia akan sangat mengontrol human error, mencegah itu, karena besar sekali pengaruhnya. Kemudian tindakan pencegahan kita bisa menggunakan list tuh, ya, lab information system. Jadi terkoneksi untuk menghindari pindah-pindah data dari data primer ke hasil. Nah, itu ya. Kemudian kita bisa gunakan aplikasi program interface, ya, untuk bisa ini seperti model-model seperti barcode, ya, barcode system lah, seperti itu. Kemudian proses verifikasi, kita harus lakukan proses verifikasi secara teliti, dan setiap unit harus melakukan tuh. Jadi sebelum dikirim ke unit lain itu harus diverifikasi. Sebelum dikirim ke petugas pengetikan harus dicek dulu ketika terjadi perpindahan data. Sebelum dikirim ke sana, dipindahkan ke buku kerja hasilnya, itu harus diverifikasi kembali. Nah, pencegahannya adalah ketika ada hasil patologis atau yang abnormal, nah itu kita harus cek kembali data primer yang ada. Ya, jadi di laboratorium itu meskipun tidak menjamin bahwa kalau hasil yang normal kita tidak verifikasi, tidak seperti itu. Tetapi ketika ada hasil yang patologis, yang kritis, itu urgensi kita untuk lebih detail atau lebih teliti lagi dalam mengecek itu harus lebih tinggi dibandingkan dengan yang sampel normal, karena kasus-kasus seperti itu sangat rawan dalam penanganan, apalagi dia terjadi kesalahan dalam penulisan misalkan. Jadi itu sangat penting, sangat dianjurkan ketika dapat hasil patologis,
Jadi urgensinya kita untuk peduli dan teliti kepada hasil itu, mendeteksi apakah kesalahannya atau tidak. Nah, itu semakin tinggi dibandingkan dengan hasil yang normal. Bukan berarti yang normal tidak diverifikasi juga, tetap dilakukan verifikasi. Nah, kita akan bahas soal pelaporan hasil pemeriksaan. Jadi menurut ISO 15189/2012 tentang klausul pelaporan hasil, bahwa hasil pemeriksaan harus dilaporkan secara jelas, akurat, tidak membingungkan, dan sesuai dengan instruksi spesifik dalam proses pemeriksaan. Kemudian lab harus menentukan format dan media laporan, ya, baik itu elektronik atau kertas, dan cara untuk mengkomunikasikannya. Laboratorium juga harus mempunyai prosedur untuk memastikan kebenaran penulisan hasil lab. Nah, jadi harus ada prosedur SOP bagaimana cara memastikan melakukan verifikasi itu sebenarnya terhadap penulisan hasil lab. Kemudian lab harus memiliki proses untuk memberitahukan kepada peminta bila hasil pemeriksaan tertunda. Jadi harus ada juga prosedur. Oh, kalau hasilnya terlambat, kan setiap pemeriksaan itu ada TAT-nya, turnover on time. Nah, jadi kalau melewati turnover on time itu, kita harus punya prosedur untuk memberitahukan kepada pengguna kita bahwa oh, mohon maaf, ini hasil akan terlambat 10 menit atau 15 menit dikarenakan ini gitu. Nah, itu harus diatur juga. Kemudian isi laporan. Laporan hasil pemeriksaan mencakup nama pemeriksaan dan metode, kemudian identitas lab yang mengeluarkan laporan, identitas pasien, nama, umur, jenis kelamin, alamat di setiap halaman. Kemudian nama peminta pemeriksaan dan rincian kontaknya. Kemudian tanggal dan waktu pengambilan sampel, tanggal dan waktu laporan dikeluarkan, jenis bahan sampel, nilai rujukan dan satuan pengukuran. Kemudian harus disentumkan juga catatan lain, dan identitas personal yang mengeluarkan hasil dan tanda tangan. Nah, ini adalah item yang ada di hasil pemeriksaan yang harus ada. Kemudian kelengkapan laporan. Jadi di samping laporan utama, ini ada beberapa laporan juga yang harus dilengkapi. Pertama adalah keterangan keadaan sampel dari pemik atau ikterik. Kemudian keterangan mutu sampel yang tidak sesuai persyaratan. Keterangan proses peranalitik yang mempengaruhi hasil. Kemudian hasil dalam rentang kritis bila perlu. Jadi ini adalah laporan yang harus dimiliki oleh verifikator atau validator di tahap pasca analitik. Ya. Karena dia harus ada yang bocor. Karena dia harus sampai nih berusaha sekali. Maaf Pak, kena senior. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian persyaratan laporan hasil. Jadi hasil itu dianggap valid bila sudah ditandatangani oleh dokter penanggung jawab atau pejabat yang diberi kewenangan, ditandatangani sesuai SOP. Hasil mudah hasil itu syaratnya harus mudah terbaca tanpa kesalahan penulisan. Jadi laporan hasil itu sebaik mungkin dibuat mudah untuk dibaca, bukan hanya untuk dokter tetapi untuk pasiennya. Tidak formatnya, redaksinya, tata letaknya itu tidak menyulitkan yang membaca. Kemudian hasil harus diterima dalam rentang waktu yang disepakati, ya itu tuh yang TAT itu. Kemudian hasil dilaporkan pada orang yang diberi wewenang untuk menerima dan menggunakan informasi medik. Jadi hati-hati ATRM nanti kalau bekerja itu jangan sembarang memberikan hasil. Ya, karena siapa yang melakukan permintaan pemeriksaan itu yang diberikan hasilnya. Ya, kalau orang lain jangan, karena itu informasi medik. Nah, itu yang lagi viral tuh siapa sih? Erika itu yang dengan si siapa? Itu di JP itu kan lagi dilaporkan tuh persoalan informasi hasil USG ya.
karena itu sudah melanggar tuh, dia sebar di grup-grup tuh. Nah itu tidak boleh, apalagi jadi konsumsi umum, karena itu informasi medik itu tidak boleh disebarkan. Kemudian persyaratan laporan hasil, bila hasil dalam rentang kritis harus segera dilaporkan ke dokter atau keluarga maksimal 45 menit setelah hasil keluar. Catatan tanggal, waktu penyampaian penerima petugas yang menyampaikan harus tercatat. Jadi ketika kita mendapatkan hasil kritis, kenapa dia menjadi sangat urgensi untuk kita lebih care? Karena kondisi kritis itu perlu segera penanganan tuh. Jadi dia harus segera dilaporkan. Nah, jangan sampai karena kita terlambat, sehingga penanganannya menjadi terlambat juga. Makanya dia menjadi diprioritaskan tuh ketika kita mendapatkan hasil yang masuk dalam rentang kritis. Kemudian terdapat proses untuk memastikan bahwa hasil yang dikirim melalui telepon, fax atau sarana elektronik hanya diterima oleh yang berwenang. Ya, jadi beberapa laboratorium itu mereka sudah membuatkan akun tuh, mereka sudah menghilangkan hasil print out tuh. Jadi beberapa lab itu membuat, jadi pasiennya disuruh diarahkan untuk registrasi di akun yang mereka miliki, kemudian nanti hasilnya akan dikirimkan langsung ke yang bersangkutan sendiri, ke akun itu. Nah, dia tinggal unduh dan download. Ke depan sudah akan seperti itu laboratorium, hampir semua laboratorium, karena sudah ada yang memulai itu. Kemudian bila hasil dikirim sebagai suatu laporan sementara, laporan akhir selalu disiapkan pada pemohon. Ya, seperti itu. Yang terpenting juga dari hasil, rahasia klien mutlak harus dijaga kecuali ada izin klien untuk dibuka. Ya. Kemudian memunculkan rahasia klien itu melanggar pasal 222 KUHP pidana. Ancaman hukumannya maksimal 2 tahun penjara. Hati-hati, sengaja atau tidak sengaja, ketika kita memunculkan hasil pemeriksaan, biasanya itu banyak tuh. Mungkin tanpa disadari dia lagi berfoto di lab, tapi di backgroundnya atau di mejanya itu kelihatan hasil pemeriksaannya orang, ada namanya, formulirnya gitu. Nah, itu hati-hati. Makanya beberapa laboratorium besar itu betul-betul pencegahan menggunakan handphone pribadi di ruang operational lab itu dicegah tuh, itu disimpan di locker tuh, tidak boleh, hati-hati. Kemudian hak untuk tidak membuka kecuali ada izin pengadilan, nah ini juga diatur. Nah, bagaimana melakukan validasi laporan hasil pemeriksaan? Jadi, validasi laporan hasil pemeriksaan merupakan verifikasi akhir dari semua tahapan verifikasi yang menjadi dasar untuk melakukan validasi. Ini merupakan bagian dari program pengendalian mutu dan benteng terakhir sebelum hasil keluar, di mana kita akan memastikan bahwa semua proses mulai dari persiapan pasien sampai dengan dokumentasi hasil telah dikerjakan dengan benar. Dan juga quality control memenuhi syarat, uji trend dan delta check memenuhi syarat. Jadi quality control dan uji trend dan delta check ini dilakukan di proses analitik. Nanti kalian akan belajar di quality control tuh di mata kuliah kendali mutu. Nanti diajar bikin bahan kontrol, kayaknya sudah dapat kalian ya. Bahan kontrol, pembacaan bahan kontrol yang lain. Nanti dibuatkan tuh quality controlnya, uji trend, delta check, dan lain-lain. Kemudian untuk apa tujuan validasi? Untuk mencegah terjadinya kesalahan hasil pemeriksaan, memastikan bahwa proses-proses sebelumnya telah sesuai, kemudian melihat hasil pemeriksaan secara komprehensif, mengesahkan pengeluaran hasil. Jadi setelah semua memenuhi, terakhir adalah kita sahkan pengeluaran hasil. Ya. Jadi hasil yang benar, the right result on the right patient. Hasil yang benar itu harus ada bagi pasien yang benar juga. Nah, di ISO 15189 2012 itu diatur juga soal klausal 571 tentang pengkajian hasil, di mana laboratorium harus memiliki prosedur untuk memastikan bahwa personil yang berwenang mengkaji hasil pemeriksaan, mengevaluasi pengendalian mutu internal, dan jika memungkinkan dievaluasi terhadap informasi klinis yang tersedia dan hasil pemeriksaan sebelumnya, sebelum hasil dikeluarkan. Jadi di sini klausal tentang proses validasi dan verifikasi.
Bila prosedur untuk pengkajian hasil melibatkan seleksi dan pelaporan otomatis, kriteria kaji ulang harus dibuat, disetujui dan didokumentasikan. Ya. Jadi diatur tuh. Ini di International Standard Organization ISO 15189. Kemudian bagaimana pengeluaran hasil? Di ISO 15189, laboratorium harus menetapkan prosedur terdokumentasi untuk pengeluaran hasil pemeriksaan, termasuk rincian siapa yang mengeluarkan hasil dan kepada siapa hasil yang dikeluarkan. Jadi harus ada dokumentasi tuh. Oh, hasil sudah diserahkan, yang keluarkan siapa, yang terima siapa. Itu pernah terjadi di suatu laboratorium, saya tidak usah sebut laboratoriumnya. Itu pernah terjadi. Jadi hasil menurut tenaga labnya, dia sudah menyerahkan hasil itu, tetapi keluarga pasien itu datang lagi, katanya mau minta hasil. Dia bilang katanya saya sudah kasih tadi, sudah diminta, sudah ada yang ambil. Dicek di ruang perawatan ternyata belum ada juga. Nah, akhirnya ada yang miss tuh. Mau ditresur, mau dicari siapa yang ambil, nah, dia tidak tahu atas nama siapa, tidak tercatat juga, tidak terdokumentasi juga siapa yang mengambil hasil. Nah, itu yang jadi kendala, karena mungkin kasusnya sedikit, tapi pada kasus-kasus tertentu mungkin ada niat-niat buruk dari beberapa oknum. Nah, itu bisa terjadi. Nah, itu bisa dibentengi dengan dokumentasi ini sebenarnya. Jadi harus ditahu siapa yang mengeluarkan hasil, siapa yang menerima hasil. Nah, ada juga yang mengeluarkan, pernah terjadi itu, ada juga yang mengeluarkan orang lain, tetapi yang mengeluarkan ATLM yang dinas pagi, pas yang dinas siang, datang lagi keluarga meminta hasil. Sudah tidak didapat hasilnya di lab. Nah, ditelepon yang dinas pagi, katanya dia sudah serahkan, tapi tidak ada yang mengaku juga. Itu yang jadi masalah. Jadi bisa ketahuan kalau ada dokumentasi. Nah, siapa orang yang berwenang? Adalah dokter penanggung jawab laboratorium dan D4. Ini menurut Permenkes nomor 42 tahun 2015. Orang yang berwenang melakukan validasi. Itu. Nah, sarjana terapan tuh. Nah, siapa? Ya, kalian semua nanti nih yang selesai. Nah, apa saja kompetensi seorang validator? Dia harus memiliki kompetensi ini nih: memahami fungsi dan tujuan aspek tenaga analisa, memahami prosedur dan sistem organisasi di lab, memahami patofisiologi pemeriksaan dan organ vital, memahami quality control, mampu memahami hasil analisis secara komprehensif. Yang harus diperhatikan adalah validator harus mengetahui aspek administrasi, teknis, patologis, dan keterkaitan antar hasil. Ya. Data yang diperlukan dalam validasi ini harus ada ini nih: informasi klinik, hasil kisi atau verifikasi sebelumnya, kemudian catatan penyimpangan pada proses sampel, kemudian waktu pengerjaan dan riwayat pasien sebelumnya. Aspek administrasi ini harus diperhatikan kesalahan di penyertaan hasil analisa, pemindahan data, kesalahan penulisan. Ini sama seperti ini ada di verifikasi di 2 tahap, di pra-analitik dan pasca analitik. Untuk administrasi ini, aspek teknis itu berkaitan dengan quality control. Ya. Jadi semua dicek nih, pendaftaran, pengambilan sampel, pengolahan, analisa sampai di penyerahan hasil. Semua harus terverified baru bisa divalidasi. Aspek patofisiologi harus dimiliki juga oleh seorang validator. Dia harus tahu nih, pemeriksaan patologi klinik sebagian besar merupakan pemeriksaan yang tidak langsung, namun menggunakan analit patofisiologi. Sehingga TLM, makanya kalian belajar tuh ilmu patofisiologi. Dan juga bisa di laboratorium itu harus ada dokter SPPK. Nah, dia juga bisa menjadi mitra bersama untuk melakukan proses verifikasi di patofisiologi. Ketika nilai ekstrim, bagaimana relevansi dengan informasi klinisnya dan dengan hasil pemeriksaan. Nah, itu yang harus kita miliki oleh seorang validator. Kemudian seorang validator juga itu harus tahu keterkaitan hasil tuh. Oh, misalkan kalau
Kalau di urinnya, eh, bloodnya di apa namanya, di kimia urinnya dicari celupnya itu bloodnya positif, pasti di sedimennya juga akan positif. Nah, kalau asam apa namanya, kalau gulanya tinggi di darah di kimia klinik, pasti nilai urinnya di urinnya juga gulanya akan tinggi gitu. Jadi ATLM itu harus mengetahui keterkaitan hasil antara satu parameter. Contoh misalkan darah rutin, keterkaitan antara HB, hematokrit, MGV punya keterkaitan. Kalau nilai HB sekian, MGV-nya sekian, eritositnya sekian. Nah, harus ditahu tuh keterkaitan hasilnya. Atau keterkaitan hasil antar lintas pemeriksaan parameter. Misalkan darah rutin dengan kimia atau kimia dengan urin. Nah, kita harus tahu juga tuh setiap parameter yang mana yang saling memberikan keterkaitan, sehingga kita bisa melakukan verifikasi atau validasi hasil benar atau tidaknya hasil dengan menggunakan ilmu itu juga. Prinsip dalam validasi, ada beberapa prinsip. Yang pertama, aspek yang diperhatikan dalam validasi hasil adalah administrasi, pencatatan pelaporan hasil dari tahap pra-analitik sampai pasca analitik. Kemudian aspek teknis berkaitan dengan quality control, keandalan metode, alat, bahan. Intinya dia berada di level kendali mutu tuh ya, yang kalian akan belajar tuh soal perhitungan pembacaan bahan kontrol lah ya, delta check, kemudian SD, CV. Nah, itu ada di aspek teknik. Kemudian aspek patofisiologisnya, kemudian keterkaitan hasil dan informasi klinis yang diperoleh. Kemudian aspek administrasi dan teknis harus dipastikan dulu validitasnya, baru aspek patofisiologi. Jadi yang pertama adalah prinsipnya kita pastikan dulu aspek administratifnya dan teknisnya harus sudah memenuhi, baru kita langsung menuju ke aspek patofisiologisnya dari hasil itu. Kemudian validasi teknis akan lebih baik bila dilakukan dengan cara verifikasi secara sistematik dan berjenjang. Kemudian peka terhadap kejanggalan. Ya, kemudian mempunyai kemampuan menilai kebenaran. Ya. Jadi ini soal saya akan perhatikan. Ini soal menilai apakah ini delta check ya. Fungsinya adalah menilai apakah terdapat perbedaan signifikan hasil pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebelumnya. Itu disebut dengan delta check. Jadi nilai rumusnya adalah menggunakan RCV. Harusnya kalian dapat di kendali mutu 2 nih. Ya, proses ini. Ya, jadi interpretasinya adalah ujung-ujungnya adalah akan melihat perubahan status hasil pemeriksaan dari sebelumnya negatif menjadi positif berapa persen tuh yang terjadi perubahan. Nah, sehingga akan berkaitan dengan performa metodenya. Ya, ini soal hasil pemeriksaan dalam menentang nilai kritis. Jadi nilai kritis, nilai pemeriksaan yang dianggap mempunyai nilai diagnostik yang bisa membahayakan keselamatan pasien. Jadi harus diutamakan. Lab harus menetapkan rentang nilai kritis dengan persetujuan klinisi pengguna. Kemudian hasil dalam rentang nilai kritis harus segera dilaporkan pada dokter. Lab harus mempunyai prosedur pengolahan hasil lab dengan kategori nilai kritis. Ini beberapa contoh nilai kritis nih tentang nilai kritis. Hemoglobin kurang dari 6,5 dan seterusnya. Nah, manajemen sistem informasi. Lab harus mempunyai sistem pengolahan data yang sesuai dengan kebutuhan. Lab harus mempunyai prosedur yang mengatur jaminan kerahasiaan informasi pasien. Jadi sistem informasi yang ada di lab harus berprinsip terhadap dua hal ini, sesuai kebutuhan dan kerahasiaan. Jika menggunakan list, apa yang harus diperhatikan? Program harus divalidasi. Kemudian data tersimpan dengan aman. Jadi kita memilih list itu berdasarkan ini nih. Program listnya itu harus betul-betul valid, benar, akurat, dan tidak terjadi
Kemudian data tersimpan dengan aman, terlindungi dari akses yang tidak berwenang, dijaga dari pengerusakan atau kehilangan, menempatkan pada kondisi lingkungan sesuai dengan dan dipelihara untuk menjaga integritas data. Itu sesuai persyaratan nasional dan punya rencana kontingensi ketika dia downtime atau dia error tuh. Harus ada backup bagaimana metodenya. Ya, untuk apa memakai list? Jadi mengurangi tingkat kesalahan akibat human error khususnya di tahap pasca analitik. Pengolahan penyimpanan data lebih baik, meningkatkan TAT turnaround time-nya, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kualitas hasil secara keseluruhan. Ya. Oke. Kita sampai di situ pembahasan kita. Oh, ini uji tren. Jadi uji tren itu melihat kecenderungan dalam satu seri hasil. Jadi ini sebenarnya di quality control nih. Jadi bisa dilihat trennya tuh. Jadi ada tren tinggi terus hasilnya, ada tren rendah terus hasilnya dikeluarkan. Atau dia trennya bervariasi, tinggi rendah. Nah, bisa dilihat dengan uji tren. Nah, bagaimana jika terjadi ketidaksesuaian? Setelah kita validasi, setelah kita lakukan validasi, ternyata ada hasil yang tidak sesuai. Nah, jadi caranya adalah selalu melakukan konfirmasi pada hasil yang diduga atau tidak sesuai dengan melihat data primer, kemudian data proses sebelumnya dan dilakukan delta check, dilihat data kisi dan uji trennya, kemudian dilakukan tes ulang untuk konfirmasi dengan sampel primer, dilihat riwayat sebelumnya, atau Anda melakukan pengambilan sampel ulang bila perlu, komunikasi dengan pasien atau klinisi, dan komunikasi dengan lab lain. Nah, untuk memastikan ketidaksesuaiannya betul-betul memang valid, bahwa memang dia tidak sesuai. Seperti itu. Ya. Kapan melakukan tes ulang atau konfirmasi? Ketika nilai masuk dalam rentang critical value, kemudian hasil patologis ekstrim atau tidak logis secara ketika dilakukan analisa patofisiologi, melebihi batas linearitas pengukuran tuh. Jadi pengukuran kita ada batas linearitas tuh. Nah, itu kita harus tahu sebagai TLM, batas deteksi alat kita. Kemudian hasil pemeriksaan yang mempunyai nilai diagnosis kritis. Nah, bisa tuh kita lakukan. Kemudian hasil pemeriksaan sekitar daerah gray zone. Gray zone itu daerah abu-abu tuh. Itu bisa kita lakukan konfirmasi ulang. Kemudian terdapat flag di hari alat. Biasanya alat itu mengeluarkan tanda tuh. Tanda kalau ini error, dia akan keluarkan tanda-tanda flag. Ada tanda simbol tuh. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana caranya menangani hasil pemeriksaan laboratorium yang contohnya kayak pemeriksaan HbA1c, Pak. Ada pasien yang melakukan pemeriksaan HbA1c. Sebelumnya itu dia melakukan pemeriksaan HbA1c, nilai yang keluar itu hasilnya dia itu 6,8%, Pak. Nah, terus itu setelah pengecekan kedua lagi, hasil yang diperoleh itu sudah 7%, Pak. Jadi apakah hasilnya kita langsung keluarkan atau kita validasi dulu, dan apabila dilakukan validasi, bagaimana cara validasi untuk hasil tersebut, Pak? Nah, ya, oke. Bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaan pertama, kenapa dilakukan pengulangan? Nah, itu dulu tuh. Tadi kan dapat 6, kemudian diulang dapat 7. Kenapa tuh dilakukan pengulangan? Apa dasarnya? Dia itu kayak untuk mengontrol itu, Pak. Dia melakukan pengecekan kembali untuk gula darahnya tersebut. Tapi pemeriksaannya itu kayak contohnya dia lakukan pemeriksaan pertama di bulan 5. Terus itu dia melakukan pengecekan kembali di bulan 7, Pak. Namun
hasilnya itu yang awalnya dia 6,8 terus naik lagi 7,0 itu Pak. Jadi apakah hasil tersebut langsung kita keluarkan atau kita validasi dulu, dan kalau divalidasi dulu itu Pak bagaimana caranya Pak? Oh, jadi yang pertama itu 6,8, kemudian yang kedua 7 itu dalam rentan 1 bulan 2 tesnya. bulan Pak. Dalam rentan 2 bulan. Nah, eh, dilakukan saja. Maksudnya ketika dilihat riwayatnya, jadi kan itu akan terjadi di ketika kita dapat 7% kan. Ya, ketika dapat 7% kita bingungin, kok 7, 2 bulan yang lalu 6,8 kan gitu ya maksudnya. Iya Pak. Kalau seperti itu saya pikir cara untuk memvalidasi itu sudah dilihat tuh jadi ada perubahan di awal. Jadi yang dilakukan pertama itu sudah benar tuh, dilihat riwayatnya. Oh, kemarin 6,8, 2 bulan kemudian ini 7 sekarang nih. Nah, kemudian tinggal dicek tuh, dicek alat kita, kualitas alat kita, dicek QC, dicek pematapan internalnya, dicek bahan kontrol masuk enggak. Nah, setelah dilakukan itu semua bagus, baru dilakukan secara patofisiologi tuh, dilihat apakah memungkinkan orang yang HbA1c sebelumnya 6,8, kemudian 2 bulan setelahnya itu menjadi 7%. Tuh, secara patofisiologi. Nah, kalau itu memungkinkan, sudah. Kalau semua aspek administrasi, kan yang mau ditanyakan yang 7% ini salah atau tidak, dicek secara administrasi itu, apakah ada kesalahan penulisan atau yang lain. Secara tahap administrasi selesai, dicek benar, valid. Kemudian dicek teknis, dicek apakah prosedurnya dilakukan sesuai dari proses pra-analitik sampai pasca analitik. Ya, kemudian dicek data kisi. Oh, sudah sesuai data kisi, keandalan alat sudah sesuai, tidak ada terjadi kesalahan, tidak ada terjadi flag, bahan kontrol masuk dan lain-lain. Ya, artinya alat sudah dipastikan sudah andal, tidak terjadi trouble. Ya, kalau sudah itu dipastikan aman, terakhir baru dinilai secara patofisiologi. Apakah memungkinkan orang dengan 2 bulan lalu 6,8, kemudian 2 bulan kemudian dapat 7%? Apakah memungkinkan terjadi peningkatan itu? Nah gitu. Nah, kalau seperti itu, kalau secara patofisiologi memungkinkan, saya rasa memungkinkan saja akan terjadi seperti itu, akan terjadi peningkatan nilai HbA1c-nya. Nah, itu bisa dibantu tuh dengan parameter lain tuh. Kalau mau ditambah tuh, dibantu dengan parameter lain, dilihat gulanya tuh, apakah terjadi perubahan tuh juga. Pemeriksaan glukosanya ya, bukan HbA1c-nya. Pemeriksaan glukosanya apakah terjadi perubahan juga? Harusnya, kalau HbA1c seperti itu, harusnya ada kemungkinan glukosanya akan terjadi perubahan juga dari 2 bulan lalu dengan yang dites sekarang. Tapi kalau perubahannya seperti itu, saya rasa itu masuk akal sih secara patofisiologi. Tapi algoritma berpikir kita dalam melakukan validasi itu dilakukan dulu. Jadi ketika dapat 7%, lakukan dulu verifikasi administrasi. Setelah administrasi selesai, lakukan lagi proses verifikasi di tahap teknis tuh. SOP-nya ditanya tuh, sudah benar enggak pengambilan sampel sampai proses analitik. Kemudian dicek keandalan alat tuh. Nah, baru dicek patofisiologi, sesuai enggak dengan perjalanan penyakitnya, bisa enggak orang memungkinkan dia naik seperti itu HbA1c-nya. Nah, baru dicek lagi keterkaitan hasil mana. Memungkinkan kan dia tidak periksa saja HbA1c, mungkin dia periksa juga glukosanya atau yang lain. Nah, itu dicek lagi tuh keterkaitan hasil, apakah memungkinkan dengan hasil yang bisa membantu untuk meningkatkan HbA1c-nya. Seperti itu ya, bisa ditangkap gitu. Iya bisa Pak. Ya, oke. Jadi apapun yang terjadi di lab, kita algoritma cara kita memverifikasi itu seperti itu tadi ya, singkatnya seperti itu, aspek-aspeknya dipenuhi dulu. Nah, jadi jangan pusing, ada tidak, urunut saja. Jadi proses verifikasi dirunut saja dari 1 sampai terakhir tadi. Dicek aspek administrasi, tidak ada kesalahan di situ enggak. Tidak hanya
Jadi gini, proses validasi itu tidak hanya untuk pasien kritis atau yang berubah seperti itu, tapi semua hasil yang sebelum yang akan dikeluarkan itu diverifikasinya seperti itu. Ya, verifikasi administrasi, kemudian verifikasi teknis, lihat keandalan alat, lihat data kisinya, bahan kontrolnya, ya, patofisiologinya, nah, dengan melihat uji keterkaitan hasil parameter pemeriksaan yang satu dengan parameter yang lain, seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Jadi verifikasi hasil itu, validasi hasil itu secara teori tidak terlalu susah. Kita memahami tahapannya, algoritma validasi, proses validasinya. Tapi tidak cukup kalau kita hanya memahami konsep teorinya. Nah, itu harus biasa dilakukan tuh. Biasa dilakukan. Ya, jadi ketika kalian misalkan PKL atau apa nanti kerja, jadi ketika dapat hasil, coba tuh dipraktekkan algoritma mindset atau pola berpikir validasi tuh. Nah, itu dipraktekkan. Nah, dites tuh sampai dikeluarkan. Lebih bagus lagi kalau dapat hasil yang patofisiologis gitu. Yang patologis tuh. Maksudnya yang patologis, yang abnormal. Nah, itu lebih seru tuh kita melakukan verifikasi. Apalagi kalau proses verifikasinya semua tahapan tadi, aspek tadi semua benar tuh. Tinggal kita mengarah ke aspek patofisiologisnya. Nah, itu yang lebih seru itu. Ya, itu yang lebih seru. Kalau sudah mengarah ke aspek patofisiologis. Makanya dengan kemampuan pemahaman TLM dalam proses bagaimana patofisiologis penyakit itu terjadi, makanya di lab itu harus ada dokter SPPK tuh. Jadi tempat kita melakukan sounding, melakukan konsultasi dan koordinasi terkait itu. Dan bahkan ATLM itu yang sudah punya SPPK itu kadang secara validasinya biasanya dipegang oleh dokter SPPK tuh. Tapi tetap dia akan meminta data tadi, data kisi itu dilakukan oleh tenaga lab tuh. Pembacaan bahan kontrol in atau out tadi, performa alat data checknya bagaimana, trennya bagaimana, tren alat kita bagaimana. Nah, itu data itu ada semua di TLM tuh. Kalau di lab ada SPPK. Tapi kalau kerja di puskesmas, nah itu yang susah. SPPK tidak ada sampai di level puskesmas. Biasanya dia hanya ada di sampai rumah sakit umum. Itu pun tidak semua rumah sakit saat ini memiliki SPPK. Itulah yang jadi kendala di lab saat ini terkait itu, sehingga ATLM itu harus punya kemampuan itu juga ketika kondisinya seperti itu. Gampang kok, kita tinggal harus banyak membaca bagaimana patofisiologi penyakit, perubahan-perubahannya. Kalau dia seperti ini, bagaimana hasilnya nanti, apakah berpengaruh atau tidak. Betul. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Ada? Kalau tidak ada, saya ingin kita tes nih. Kita tes nih. Ayo, kira-kira kalau kalian dapat sampel seperti ini, aduh, apa tadi?
Ini untuk melatih apa namanya? Nih. Kelihatan gambarnya? Iya Pak. Nih, kalau kalian Kelihatan, ini, Pak. ini sampel urin yang sudah di sentrifus. Kalau kalian dapat sampel seperti ini, saya undur lagi deh. Oke ya. Nih, kalau kalian dapat sampel seperti ini nih, dari gambar ini kira-kira sampelnya bagaimana nih setelah disentrifus? Ada endapan enggak? Ada, Pak. Ini ya, Endapan Pak. ya. Ini dia kelihatan endapannya banyak tuh. Iya Nih, Pak. putih di bawah. Iya, Pak. Nih, putih ini di bawah nih. Kalau ada endapan seperti ini, kira-kira hasilnya, kira-kira bagaimana nih hasil cari celupnya nih? Ini kita coba menguji kemampuan keterkaitan hasil nih. Untuk kimia urinnya dulu, kira-kira kalau seperti ini, apa yang tinggi? Yang kemungkinan bisa tinggi? Ada? Kalau banyak endapan di dalam urin, kemungkinan aspek yang bisa tinggi itu apa tuh? Dari pemeriksaan kimia urin. Berarti yang harus kita paham, yang membentuk endapan di dalam urin itu apa-apa saja. Tuh. Itu ilmu pertama tuh. Yang membentuk endapan dalam urin itu apa-apa saja. Nah, biasanya yang membentuk endapan dalam urin itu adalah sel-sel, entah itu sel eritrosit atau leukosit, entah itu sel epitel atau kristal, dan beberapa molekul protein. Tuh. Nah, itu yang bisa membentuk endapan di dalam urin. Sehingga kalau kita dapat sentrifus sampel hasil seperti ini, yang kemungkinan akan tinggi aspek-aspek itu tuh. Nah, setelah diperiksa, ternyata hasil ini yang tinggi itu adalah protein. Proteinnya tinggi nih. Ya, proteinnya tinggi. Setelah diperiksa kimianya. Setelah diperiksa kimianya, dilakukan sentrifus. Oh, betul ternyata proteinnya tinggi. Ketika dibaca, kan urin itu dibaca kimianya dulu. Setelah dibaca kimianya, oh proteinnya tinggi. Nah, makanya ketika disentrifus untuk periksa sedimennya, pasti kita akan merujuk tuh, pasti endapannya banyak. Kalau proteinnya tinggi, pasti endapannya banyak. Nah, ketika disentrifus ternyata begini hasilnya. Betul. Endapannya banyak. Nah, lalu kita akan periksa sedimennya itu di mikroskop. Nah, seperti itu kita akan menduga lagi kalau endapan banyak, protein tinggi, bisa kemungkinan yang tinggi apa di sedimen. Nah, itu harus terpikir tuh. Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab kira-kira dari sedimennya apa kira-kira yang tinggi? Kalau didapat proteinnya tinggi, pas disentrifus sedimennya banyak seperti ini,
Kira-kira apa yang tinggi? Ada? Bilirubin, Pak. Bilirubin bisa kayak dilihat di sedimen. Yang saya tanya adalah di sedimennya tuh. Kalau di kimianya protein tinggi termasuk bilirubin tuh. Ya, kalau di sedimennya ketika kita periksa mikroskopis di mikroskop, kira-kira apa yang tinggi? Leukositnya, Pak. Leukosit, Pak. Ya, selain itu apa lagi? Eritrosit juga, Pak. Ya, kalau di kimianya ketika kita periksa kimia, bloodnya negatif, leukonya negatif. Apakah di sedimennya bisa banyak? Ketika di mikroskop bisa positif leukositnya atau eritrositnya? Kan tidak ya? Ya, jadi ketika kita lihat pemeriksaan kimia, bloodnya negatif, leukonya negatif, dan ternyata protein tinggi, otomatis ketika kita periksa sedimennya, pasti kita tidak akan jumpai jumlah eritrosit dan leukosit tinggi. Tidak akan jumpai. Dan ternyata hasil ini yang tinggi itu adalah sel epitel, utamanya squamous tuh. Nah, sel-sel epitelnya tinggi, banyak sekali. Satu lapangan pandang full. Saya lupa kirim gambarnya. Nah, tapi maksud saya adalah begitu cara kita melakukan verifikasi keterkaitan hasil tuh di laboratorium. Jadi dengan melihat secara makro, oh ini makronya pasti sebelum kita baca kimia kita akan baca dulu warna dan kejernihan. Oh, kejernihannya keruh. Kalau udah keruh, pasti kemungkinan banyak endapan. Tuh. Seperti itu. Sama misalkan kalau gulanya di urin, pas kita periksa kimia urin, gulanya tinggi, pasti berat jenisnya akan abnormal. Karena berat jenis itu bergantung soal kekentalan cairan. Tuh, berat jenis tuh. Yang bisa mempengaruhi berat jenis tinggi itu semakin banyak faktor yang bisa membuat dia berat jenisnya berubah. Ya, contohnya beberapa protein bisa mempengaruhi kekentalan atau berat jenisnya. Begitupun dengan gula. Gula itu adalah molekul tuh. Dia molekul. Jadi kalau tinggi dia akan mempengaruhi. Protein juga akan mempengaruhi. Ya, nah, seperti itu maksud saya. Saya ingin menunjukkan bagaimana proses verifikasi itu terjadi di laboratorium. Sangat seru sebenarnya. Apalagi kalau proses deteksi kita sangat benar. Kita lihat sampelnya, oh kalau begini pasti tinggi nih. Nah, seperti itu. Jadi kadang cukup kita melakukan verifikasi, nanti kalau kita tidak paham itu, ketika keluar hasil, bayangkan squamous-nya ini dibaca di alat proteinnya S, kimianya dibaca di alat protein itu +2. Kalau keluar hasil begitu, bagaimana verifikasinya? Nah, kita bisa melakukan tadi tuh di awal itu keterkaitan hasil. Oh, proteinnya bisa memungkinkan nih, karena hasil di sedimennya tinggi tuh. Gitu. Bukan eritrosit, bukan leukosit, karena di kimianya, kimia blood sama leukositnya negatif. Nah, di sedimennya tinggi si sel squamous. Nah, seperti itu. Begitu cara kita melakukan verifikasi keterkaitan hasil. Bisa ditangkap ya? Bisa, Pak. Iya, Pak. Oke. Semoga bisa ditangkap meskipun kita online. Ya. Silakan. Iya, Pak. Satu lagi kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada silakan. Sudah? Tidak ada pertanyaan?
bagaimana kalau misalnya ada yang saya dapat, bukan saya yang dapatnya, kanan kiri tangannya, di kakinya juga, saking banyaknya itu Tunggu, saat Reski. mau Reski diambil. tadi suaranya hilang. Coba ulang. Bagaimana? Kan ada Pak yang eh, saya dapat pasnya di PK ini, PKL di RSUD Kota. Hmm. Ini pasiennya sudah diambil nih darahnya, kanan kiri tangan dengan kakinya sudah diambil nih semua. Jadi kayak pasnya mau diambil lagi darahnya untuk keperluan pemeriksaan, Hmm. keluarganya dia mengamuk. Hmm. Terus? Jangan, katanya sudah cukup nih ambil nih darahnya, padahal ini sudah dibutuhkan sekali nih sama dokter. Kita mau ambil tapi hampir mi juga mau dipukul seniornya, jadi terpaksa nih kita tidak ambil itu. Bagaimana cara penanganan yang baiknya, Pak? Ya. Eh, apa di? Kondisi itu memang kondisi yang sangat rumit. Tidak ada lain selain komunikasi yang efektif. Kita harus komunikasi dengan baik kepada keluarga pasien sebenarnya. Nah, itu bisa dibantu kalau kita tidak punya kemampuan yang cukup lumayan komunikasi. Itu bisa dibantu misalkan di situ ada misalkan dia di ruang rawat kan. Di situ ada penjaga, perawat penjaga atau dokter atau apa. Jadi kalau kita sudah menemukan hambatan ketika proses komunikasi itu dan kita rasa kita tidak punya, kayaknya saya sulit untuk komunikasi karena mereka sudah memberontak, ya sudah, silakan berkomunikasi dengan nakes lain tuh, selain dicarikan jalan bagaimana bisa berkomunikasi dengan pasien. Sekali lagi, dalam proses tindakan pasien kita harus mendapatkan permission, kita harus mendapatkan izin tuh dari pasien tuh. Nah, itu tidak bisa kita paksa selama kita belum dapat permission. Nah, jangan sekali-sekali mau menabrak hal itu. Jadi tindakan yang kita ambil setelah mendapatkan permission dari pasien. Kalau pasiennya tidak bisa, jadi dalam proses perawatan pasien itu, kalau pasien tidak bisa berkomunikasi, itu ada wali pasien yang itu ditandatangani pada saat pasien masuk. Nah, ada wali pasien tuh, ya, kita harus dapat permission dari situ. Kalau kita tidak bisa, ya silahkan kita komunikasi dengan nakes lain yang menurut kita bisa berkomunikasi secara efektif dengan walinya tuh. Nah, seperti itu. Entah itu di unit ruang rawatnya. Kalau ruang rawat juga tidak bisa, ya mungkin di unit rumah sakit yang bisa melakukan komunikasi. Nah, jadi modelnya seperti itu kalau sudah bekerja. Ya, kalau sudah mentok seperti itu, ya jalannya jangan mau tabrak selama belum dapat izin. Oke? Iya, Pak. Ya, seperti itu. Setidaknya kita sudah komunikasi, tapi keluarganya ini, apalagi betul-betul kita sudah menjelaskan pentingnya dan lain-lain, sudah menyampaikan semua untuk apa, pokoknya sudah mentok lah. Nah, kita cari jalan, cari nakes lain, dokter atau perawat yang bisa berkomunikasi secara efektif. Nah, baru intinya harus dapat permission secara lisan ataupun tulisan. Biasanya kalau sudah kasus seperti itu, pihak manajemen sudah langsung ambil alih tuh. Nah, jadi mungkin nanti akan ada penandatanganan, ya, kalau tidak lagi mau bersedia tuh. Nah, dengan segala risiko ditanggung oleh keluarga pasien seperti itu. Ya, biasanya akan seperti itu. Ya, oke. Iya, Pak. Ya. Oke, kalau gitu kita cukupkan pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan lagi nanti kita silakan di grup saja, nah, atau japri ke saya boleh kalau ada yang mau diskusi. Nanti kita lanjut minggu depan ujian, nanti dipelajari
Nanti semua rekaman pembelajaran kita nanti saya kirim di grup biar nanti bisa diulang. Nanti materinya saya kirim juga di grup biar nanti bisa dipelajari. Oke? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, karena sudah larut malam, mungkin belum ada yang makan malam. Kita tutup saja pertemuan kita. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Makasih, Pak. ya. Pak, untuk ujiannya nanti hari Kamis. Iya, hari Kamis kan kita Makasih, jadwal kita Pak. kan? Iya, Pak. Ya, Kamis. Ya, thank you sama-sama. Aswan nanti di absen ya? Iya, Pak. Baik. Nanti dikirimkan saya absennya di foto aja nah. Kalau sudah untuk semua pertemuan. Oh iya, siap. Ya, oke. Oke, saya live ya. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti ketemu saya kan. Fatmihah